Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 3 Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lanang Pesisir, jurusan Matematika, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Maka untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semuanya? Siapa tidak hadir? Tari. Tari, kenapa dia? Izin. Nah, berarti untuk hari ini kita yang tidak masuk cuma satu orang. Berarti Utari itu keadaannya izin kan, udah sakit kan? Ya. Izin. Mungkin ada beberapa guna. Nah, baiklah. Untuk materi hari ini, kemarin kan sudah ibu suruh baca di rumah kan? Ya. Ada dibaca bukunya? Ada. Apa materi kita hari ini? Permutasi. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang permutasi. Nah, jadi ini sebelum kita masuk ke dalam materi tentang permutasi dan notasi faktorial, minggu depan Ananda sudah belajar. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ya Pak? Aturan buat kalian dan penjumlahan. Masih ingat? Masih? Nah, siapa yang masih ingat tentang aturan penjumlahan? Siapa yang masih ingat? Ya, terus ini. Aturan penjumlahan adalah aturan yang digunakan untuk menghitung banyak cara atau banyak susunan untuk mencapai suatu hal dan dengan menggunakan satu jalan lurus. Iya. Kalau untuk aturan penjumlahan, tadi untuk penjumlahan sini. Untuk kalian masih ada yang ingat? Ya, contohnya apa, Han? Ya, jadi misalnya kita akan memadukan antara celana dengan baju. Contohnya aja misalnya Anda mempunyai 2 baju dan 2 celana misalnya. Jadi kita bisa menghitung berapa cara kita pakai untuk menghitung cara pemakaian baju dengan celana. Nah, baiklah, sekarang untuk notasi faktorial dan permutasi, sebelum kita masuk, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Nampak semuanya? Yang pertama, Ananda Ibu harus hadir tepat waktu. Yang kedua nanti, berbicaralah dengan sopan. Yang ketiga yaitu saling menghargai dan membantu. Selanjutnya
yang keempat nanti merepresentasikan hasil kerja kelompok Ananda. Yang kelima nanti ada kuis. Baru yang terakhir kita kesimpulan. Nah, itu untuk langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu, nampak semuanya ke belakang? Yaitu pertama kita melalui diskusi kelompok, Ananda dapat menentukan kaidah pencacahan, notasi faktorial, dan notasi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, Ananda dapat memecahkan kaidah pencacahan, notasi faktorial, permutasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, Ananda dapat menentukan kaidah pencacahan, notasi faktorial, permutasi dengan tepat. Selanjutnya itu melalui diskusi kelompok, Ananda dapat menganalisis kaidah pencacahan, notasi faktorial, permutasi melalui masalah kontekstual. Nah, jadi di sini kita bekerja secara berkelompok. Nah, perhatikan di depan. Untuk permutasi ini, pada tahun 1677, Fabian Sukman menggambarkan fakta saat menjalankan jumlah permutasi. Nampak semuanya? Nah, jadi untuk permutasi, misalnya Ananda di dalam lokal ini, sebelum kemarin kan setelah pertama Ananda masuk lokal ini kan, Ananda memilih ada ketua, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, nanti dari 4 calon yang akan dipilih itu, berarti kan dicalonkan nanti beberapa calon kan? Nah, lalu terpilih dari yang berapa calon itu yang terdiri 4 tersebut, yaitu ada ketua, wakil, sekretaris, sama bendahara. Jadi itulah yang disebut dengan permutasi. Untuk sistem penilaian, yang pertama sistem penilaiannya itu disiplin. Tahu arti kata disiplin? Tahu, berarti nanti Ananda ibu harus disiplin. Yang kedua yaitu teliti. Yang ketiga kerjasama. Berarti nanti kerjasama di dalam kelompok. Lanjut yaitu percaya diri. Percaya diri itu berarti nanti saat menampilkan ke depan kita harus percaya diri. Apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya itu penilaian keterampilan, diskusi dan LKPD. Lanjut penilaian pengetahuan, ada tes penilaian atau kuis. Silakan anak-anak duduk di tempat yang sudah ibu tentukan. Berkelompok pada berapa orang? 5 kelompok. Nah, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, jadi semua sudah dapat LKPD? Sudah. Kalau sudah, perhatikan dulu depan. Ya. Untuk pembagian tugas dalam kelompok, nanti kan Ananda ada satu kelompok 5 orang. Yang pertama nanti 1 orang menjadi moderator. Selanjutnya 1 orang siswa menyajikan hasil diskusi. Yang ketiga itu 2 sampai 3 orang menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi nanti dalam kelompok, kalau setelah selesai kita menyajikan, boleh anak-anak bertanya, menanggapi atau membetulkannya. Nah, kalau sudah, silakan anak buka LKPD. Anak-anak perhatikan dulu, di dalam LKPD itu ada petunjuk cara menyelesaikannya. Yang pertama yaitu tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok Ananda. Terus selanjutnya tanyakanlah hal-hal yang kurang jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ibu, boleh tanya
kelompok Ananda. Nah, perhatikan dulu permasalahannya ke depan. Semuanya nampak? Nah, jadi di sini masalah 1, OSIS SMA 1 Ranah Pesisir akan mengadakan pertandingan sepak bola antar kelas. Peserta yang mengikuti adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yaitu 10 IPA, 10 IPS, dan 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, dan 12 IPS. Nah, jadi nanti dari masalah 1 itu, Ananda perhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Kira-kira dari masalah 1 itu, apa yang bisa Ananda ketahui dulu? Banyak kelas. Nah, banyak kelas yang ikut? Yang ikut pertandingan. Apa lagi? Uang pendaftaran, Bu. Uang pendaftaran. Apa lagi? Iya. Nah, jadi perhatikan lagi langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD. Nah, di situ sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya. Nah, langkah 1, kumpulkanlah informasi yang kalian butuhkan berdasarkan permasalahan di atas. Berarti Ananda mengumpulkan informasi yang ada di masalah berapa? Masalah 1. Lanjut yang kedua. Terus langkah 2, tulislah apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. Jadi Ananda menuliskan apa yang ditanya. Lanjut. Yang ketiga, diskusikan dengan temanmu mengenai cara apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kira-kira permasalahan apa yang bisa Ananda selesaikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, silakan Ananda diskusikan dengan teman kelompok tentang permasalahan pertama dulu. Bagi yang kurang paham, boleh ditanya sama ibu. Iya. Berapa ya? Tergantung itunya, tergantung ditanya. Kalau jumlah semuanya kan 9, berarti ini kan 2 motor harus di depan. Berarti kita pakai jumlah motor. Tergantung apa yang ditanya ya. Kecuali misalnya berapa banyak cara Pak Antu dapat menata kendaraan tersebut, baru N-nya sama dengan. Nah, kalau ini, iya. Untuk masalah 1 bagaimana? Nah, perhatikan lagi masalah 2. Masalah 2 nanti Pak Anto adalah tukang parkir di tempat wisata SJW. Nampak? Ya, Pak Anto adalah tukang parkir di tempat wisata SJWB. Setiap hari Pak Anto bekerja mengawasi mobil, motor yang masuk dan keluar. Jadi yang ditanya di situ, berapa banyak cara Pak Anto bisa menyusun urutan kendaraan yang berbeda jika yang pertama apa pertanyaannya? 2 motor harus ada di depan. Kalau yang B, 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Dari masalah 2 tersebut, kira-kira
apa yang bisa informasinya yang saya ambil? Ya, banyaknya mobil dan motor. Terus apa lagi? Jadi cara mengerjakannya sama juga dengan langkah-langkah masalah 1 tadi. Untuk masalah 1 tadi kan ada beberapa langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Untuk masalah 2 langkah-langkahnya juga sama. Yang pertama kita cari dulu informasi. Setelah itu tulislah apa yang ditanyakan. Ya, silakan Anda bekerja. Kalau nanti ada masalah boleh tanya sama ibu. Apa tadi pertanyaan? Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menginformasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Sekarang semua kelompok perhatikan di depan. Siap-siap pertanyaan? Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah pertama. Kumpulkan informasi yang kami temukan berdasarkan permasalahan data. Dari masalah pertama, yang diketahui di sini ada 3. Soal yang diketahui adalah OSIS Mansarankas akan mengadakan pertandingan sepak bola antar kelas. Peserta yang mengikuti adalah perwakilan dari masing-masing kelas, yaitu terdiri dari 6 kelas. Setiap kelas mengirimkan proposal terbaiknya. Peserta yang akan ikut pertandingan tanpa semangat sekali mengikuti latihan. Setiap regu membayar uang pendaftaran 120.000 kepada panitia pelaksana. Dari beberapa kelas yang akan bertanding akan dipilih 2 juara yang berhak mendapatkan hadiah, yaitu juara 1 dan juara 2. Berapakah banyak susunan juara yang mungkin? Nah, langkah pertama kita dapat mengetahui bahwasanya di sini ada tiga hal yang diketahui, yaitu banyak kelas ada 6, uang pendaftarannya 120.000 dan banyak juaranya ada 2. Baiklah, hanya itulah penjelasan. Langkah kedua adalah tuliskan apa yang ditanya pada permasalahan di atas. Nah, pada permasalahan pertama ini yang ditanya adalah berapakah banyak susunan juara yang mungkin? Maka banyak susunan jika yang dipilih adalah K juara dari N kelas yang mengikuti lomba adalah, maka dari rumus ini kita dapat mengetahui hal lain, bahwasanya banyaknya susunan jika juara ini misalkan sebagai K, maka rumus baru yang dapat kita ketahui adalah B N K, permutasi N dan K masukkan N faktorial per N kurang K. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Pada berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok pedagogik. Bagaimana kita tahu bahwa soal yang dilampirkan itu merupakan jawabannya itu permutasi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Atau bisa jadi kan itu misalnya seperti perkalian atau penjumlahan. Dan bagaimana cara menganalisis soal kalau jawabannya itu ada cara permutasi? Sekian jawaban dari saya. Baiklah, untuk pertanyaan Riki akan dijawab oleh Zara. Baiklah, saya akan menjawab mencoba menjelaskan berikutnya. Tadi Riki bertanya, kenapa pada permasalahan ini kamu menggunakan permutasi dan kenapa juga menggunakan perkalian? Alasan pertama kenapa menggunakan permutasi, karena permutasi sendiri adalah sebuah untuk mencari cara banyaknya susunan dari R dari N kan dengan menentukan sebuah urutan. Kita tahu bahwa soalnya menentukan sebuah urutan dari antara 1 dan 2. Kan yang ditanya cuma 1 dan 2. Kalau tidak ada itu kan jadi kita memakai kombinasi yang tidak menentukan urutan. Karena dia tadi cuma juara saja, tidak ada 1 dan 2 diminta. Ini sudah jelas dia minta 1 dan 2 itu secara berurutan. 1 dan 2 kan juga berbeda dengan 2 dan 1. Makanya kami menggunakan permutasi. Dan kenapa juga kami membuktikan dengan cara lain dengan faedah perkalian? Karena Baiklah, jika tidak ada kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan permasalahan yang kedua. Yang pertama akan dijelaskan oleh dari universitas. Baik teman-teman, di masalah kedua ini kita dapat melihat soalnya Pak Anto adalah tukang parkir di tempat wisata SDW. Setiap hari Pak Anto bekerja mengawasi mobil, motor yang masuk dan keluar di tempat wisata tersebut. Pada parkiran wisata SDW yang sedang terparkir terdapat 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbarengan. Pak Anto ingin menata barisan kendaraan tersebut dengan urutan yang berbeda. Berapa banyak carakah Pak Anto dapat menata barisan kendaraan tersebut dengan urutan kendaraan yang berbeda? Jika yang A, 2 motor harus ada di depan, dan yang B, 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Dalam diskusi kelompok kami mendapatkan informasi dari permasalahan yang kedua ini, yaitu 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda, serta Pak Anto ingin menyusun di parkiran tersebut berbaris dengan urutan yang berbeda. Kita sudah mengetahui bahwa 2 unit itu di depan, maka kita menggunakan kembali 7 faktorial ini. Maka di sini kita tulis 5 dikali 7 faktorial dikali 4. Dapat kita sederhanakan menjadi 20 kali 5.004 sama dengan 800. Maka jika 1 mobil dan 1 motor, 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, kita dapatkan hasilnya 100.800. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok ketiga akan bertanya ke kelompok ketiga. Dari mana kita bisa menentukan kelompok dari yang tersebut? Ini kan kita ketahui kan ada 5 mobil, 4 motor. Jadi kan 2 motor diletakkan di barisan depan, sehingga yang tinggal di barisan belakang terdiri dari 2 motor. Cukup kita jumlahkan 5 mobil ditambah 2 motor mendapatkan 7 kendaraan bermotor. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai di sini hasil diskusi kami. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini bagaimana? Oke? Oke. Nah, silakan kumpulkan LKPD-nya.
ke tempat duduk masing-masing. Dan berkelompok silakan kumpulkan rekamannya ke depan. Nah, silakan kalian kerjakan kuisnya dengan waktu 5 menit. Nah, mulai dari sekarang. Nama kan? Jadi setelah Anda lakukan diskusi kelompok dengan teman-teman setelah kuis, apakah kesimpulan dari kita hari ini? Nah, apakah kesimpulannya? Untuk materi notasi faktorial dan permutasi. Apa kesimpulannya? Ya, saudara-saudara. Jadi untuk permutasi itu bagaimana? Urutannya harus diketahui. Yang lain ada? Yang lain? Pas? Jadi yang faktorial itu artinya sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan. Dan permutasi itu adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen himpunan yang menentukan urutan elemen. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham semua sampai sini? Paham? Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang belajar permutasi? Baiklah, untuk materi kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk pekerjaan rumah, kalian buka buku paket halaman 178. Hari Senin depan kalian kumpulkan yaitu soal nomor 11 sampai nomor 14. Anda kerjakan di dalam buku PM atau buku latihan. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Kalau ada penyampaian ibu yang kurang, tolong dimaafkan ya. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.